ayam ini adalah ayam yang langsung menjadi salah satu personal favorite gue untuk ayam yang gue coba di 2023 ini. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bahas dari salah satu brand yang mungkin masih agak antah berantah di sini, yaitu EPZ, dan ini adalah flagshipnya, seri tertingginya saat ini, yaitu EPZ 530 di harga, kalau di luar sana gue lihat harga kadang $600, kalau misalnya diskon tuh $400, jadi bisa mungkin 6 jutaan lah ya kalau $400, dan menggunakan 5BA full Sonyon. Mungkin sedikit pendahuluan, kalau kalian belum tahu brand EPZ, sebenarnya ini bukanlah brand baru. Ini adalah salah satu brand yang sebenarnya sudah lumayan berkembang di China sana, di China mainland, tapi memang nggak terkenal secara internasional, kayak masih domestic market. Seperti kasus dengan High Senior juga. High Senior kan mulai ekspansi internasional dengan nama Febos ya. Cuman rasanya sebelumnya tuh terkenal dengan High Senior, tapi untuk kalangan mainland China sana. Nah, EPZ sebenarnya juga sama. Dia cukup terkenal, tapi lebih ke China. Di internasional dia belum terlalu terkenal. Dia mulai ekspansi, mulai mengenalkan diri, mulai memberikan ayam-ayam untuk review-review internasional itu 2023 ini. Kemarin gue dapet yang K1, K5, dan Q5. Dan jujur gue nggak terlalu suka K1, gue nggak terlalu suka K5. Gue suka yang Q5, dan gue sangat-sangat suka yang EPZ 530 ini. Padahal kalau dibilang waktu rilis, EPZ 530 ini adalah rilisan tahun 2021. Yes, ini 2 tahun yang lalu. Tapi buat gue masih sangat bagus dan masih sangat bersaing. Oke, langsung aja seperti biasa gue akan langsung breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingan. Dengar-dengar dari teman yang tahu brand mainland China sana, EPZ adalah salah satu yang terkenal karena pembuatan resinnya yang bagus. Dan gue setuju untuk ini. EPZ 530 adalah salah satu ayam yang punya resin dengan kualitas yang bagus. Kalau misalnya dibandingin beberapa CFL lain, ini berasa kayak lebih tebel dari biasanya. Dan ya, secara pola ini juga smooth banget, bagus kelihatannya. Sampai ke nozzle-nya ya. Tuh, nozzle-nya dia ada 3 bor, resin semua, full body resin. Cuman dengan brand EPZ doang sekitar sini. Untuk konektornya sendiri menggunakan dual pin 0,78 mm dan kabelnya menggunakan EPZ Kenry yang dijual terpisah di harga sekitar $90. Jadi kabelnya sendiri mungkin dijual terpisah sekitar 1,3 jutaan atau 1,4 jutaan lah ya. Kabelnya sendiri ini braided dan bagian bawahnya sekitar antara 16 core lah, 16 core braided. Dan buat gue ini, walaupun gue pribadi kurang suka warna yang terlalu bling-bling begini, tapi secara kualitas dia tidak mikrofonik, sangat lentur, dan berasa kualitasnya cukup bagus. Selain itu, jacknya juga interchangeable, jadi gampang diubah ya. Kalian dapetin, tuh, ini gue ngubah nih. Kalian dapetin 3,5 single ended dan juga dapetin 2,5 balance dan 4,4 balance yang gue pakai sekarang. Untuk bahas fitnya, gue punya sedikit note yang penting di sini rasanya, karena EPZ 530 ini seperti yang gue tunjukkan tadi, dia punya nozzle yang termasuknya pendek. Dan kalau gue pribadi, ayam ini tuh tipe ayam yang harus cukup masuk ke dalam telinga gue, dan kalau nggak, gue nggak dapet seal yang tepat bassnya. Dan satu-satunya ear tips yang gue bisa pakai untuk mendapatkan seal yang bagus adalah Final Tap E. Gue udah coba berbagai macam ear tips, yang lainnya nggak ada yang gue bisa nge-seal. Jadi ya ini gue tahu beda kuping, beda orang, tapi ini gue cuma ngomong pengalaman gue. Kalau gue pribadi pakai Final Tap E harus. Nah, kalau udah dapet nih, buat gue Final Tap ini fittingnya enak parah, udah bener-bener kayak semi custom ayam mungkin. Dia ngepas banget bentuknya di kuping gue. Kecil juga, nggak terlalu gede, dan tapi memang secara eargate dia nggak terlalu nempel di kuping. Tapi untungnya kabelnya ini cukup, walaupun besar, tapi cukup ringan dan sangat fleksibel dan non-microphonic. Secara pengalaman suara spesialnya nih ayam, sampai ke kelemahan yang nggak bohong, ayam ini mengingatkan gue sama salah satu ayam favorit of all time gue, yaitu Sony IRM9. Akan gue jelaskan dulu. Pertama, mulai dari sebelum kita ngomong secara tonal dan frequency response-nya, gue mau ngomong ini punya kemiripan sama IRM9. Kalau lu pernah lihat review gue dulu tentang Sony M9, gue bilang pertama kali gue coba, gue nggak terlalu berkesan. Karena M9 dan EPZ 3530 ini nggak terlalu punya impact and notes attack yang bener-bener maju gitu. Ini a bit soft in attack. Nah, karena itu dynamics-nya nggak terlalu berasa kalau kita pakai 3.5 single ended. Pakai 4.4 balance atau 2,5 balance, itu jauh lebih membangkitkan impact-nya ayam ini ataupun Sony IRM9. Jadi gue pakai EPZ
530 ataupun 69 gue harus pakai balance-nya. Jadi yes, kalau kalian coba, gue sarankan kalian pakai balance-nya. Oke, secara tonal and frequency response, gue cuma bisa bilang wow, dia punya extension yang luar biasa buat gue di harga segini ya. Gila ya, dia lihat maksudnya ujung sampai ujungnya tuh lengkap banget secara frequency response dan secara suara juga yes. Dari bass-nya a bit boosted starting from mid bass sampai ke sub bass, tapi cukup linear, nggak sampai nggak fokus yang in sub bass. Lebih berasa mid bass ya, to be honest. Lalu mid range sendiri punya early ear gain sekitar 1,5 kHz, bikin AM ini memang punya vocal yang a bit thick, a bit smooth, a bit sedikit bold ya, sedikit berasa tebel dikit. Tapi extensionnya lihat, treble-nya, upper mid to treble-nya itu nggak terlalu naik turun, tapi dia bisa kayak linear treble extension sampai di atas 10 kHz. At least by my coupler ini bisa sampai ya 15 kHz, bisa cukup linear. Dimana buat gue itu sesuatu yang mantep banget. Di ujung-ujungnya kemampuan mencapai nada tinggi dan nada rendahnya itu luar biasa banget. Mulai dari bassnya, ayam ini punya bass yang lagi-lagi mengingatkan gue sama IRM9. Masih kerasa BA bassnya, balance armature bass, jadi dia nggak terlalu bertekstur mantul-mantul kayak dynamic driver. Tapi secara balance armature, ini salah satu driver BA bass yang buat gue bagus. Ketebalannya, gebukannya, tonjokannya itu berasa dan gue bisa bilang ini asik banget buat berbagai lagu. Dan yes, it is boosted bass. Tapi ya sekali lagi gue perlu ngomongin fittingnya ya, pakailah fitting yang benar. Kalau gue pakai Final Type I baru berasa ini bass yang bisa gepuk dalam seperti ini. Dan yes, gue dengerin macam-macam lagu pop, bahkan EDM pun asik. Tapi bukan fokus dari ayam ini, bukan sekedar bass. Bassnya jelas buat gue cukup asik, bisa cukup diajak cepet, berbody tebal, cuman nggak terlalu bertekstur seperti layaknya dynamic driver aja. Good but not special. Vokalnya ini gue bener-bener kayak nggak bisa protes. Dia cukup full bodied, dia sweet, smooth, tapi juga bening banget di saat yang bersamaan. Jadi gue dengerin vokal cowok, vokal cewek ini nggak netral. Dia masih ada bumbu kayak a bit thick, tapi juga smooth lepas. Jadi karena dia ada early ear gain-nya di sekitar 1,5 kHz, tapi soalnya dia lurus, bisa lepas banget upper mid-nya. Jadi gue dengerin apapun, vokal cowok, vokal cewek, dengerin sampai instrumental, apapun ini feels correct, berasa bener. Secara timbre-nya, secara balancing suaranya, itu semua berasa full body tapi lepas di saat yang bersamaan. Bisa mau teriak itu berasa energinya, mau berasa tebel kayak Josh Groban ataupun semacam Michael Bublé, itu kayak tebel-tebelnya juga dapet. Mau berenergi powerful kayak semacam Adele juga dapet. Tapi mau smooth sweet kayak Joyce Chu, centil-centil gitu dikit juga dapet. Jadi gue nggak tahu, gue nggak, mungkin satu-satunya yang gue ngerasa agak kurang itu kalau misalnya mungkin kalau kalian pecinta lagu-lagu rock, di sini nggak terlalu ngegigit, nggak terlalu kesannya garang, berasanya tuh smooth, tebel dan manis. Sementara di rock itu kan lo butuh sesuatu yang garang dan lumayan menggigit. Di sini nggak, ini nggak terlalu garang dan menggigit. Tapi untuk karena berhubung gue bukanlah orang yang dengerin banyak metal, gue nggak bener-bener nggak ada protes di sini. Vokalnya really good and I love it. Treble-nya juga mantep banget. Lihat betapa dia treble-nya itu nggak naik turun, tapi bisa cukup lurus gitu sampai frekuensi yang sangat-sangat tinggi. Dan yes, itu bikin gue dengerin orkestra, dengerin violin, dengerin percussion, itu semuanya tuh bisa nyampe nada-nada tinggi banget tanpa kayak effortless aja. Tanpa bikin nyakitin, tanpa terlalu tajam, tanpa yang mengganggu sama sekali, tapi semua nadanya tuh dapet. I really love this kind of treble. Jadi overall, tonalnya ini tonal yang sangat-sangat indah buat gue. Dia bass bisa sampai dalam. Mungkin kalau gue pribadi masih agak kurang sub bass-nya aja sama kurang teksturnya. Tapi itu that's very minor. Overall still really good. Mid range to treble-nya juga gue nggak ada protes sama sekali. It's really well tuned, well extended, tapi nggak pernah kasar, nggak pernah nyakitin telinga gue. Dan yang gue suka lagi dari ayam ini adalah betapa dia suaranya itu koheren. Bener-bener frekuensinya dari ujung sampai ujung nggak kerasa ada yang timpang tindih ataupun tiba-tiba turun, tiba-tiba naik secara ekstrim. Semua frekuensinya terasa nyatu dari ujung ke ujung dengan harmoni yang baik. Dan gak bohong, suara seperti ini sekali lagi mengingatkan sama Sony IRM9. Yang sebenarnya agak berbeda sih, tetap nggak sampai sama-sama banget. Tapi
full BA bass-nya dari Sony M9, lalu kemudian full vokalnya Sony M9, dan treble extension yang linear dari Sony M9 lagi-lagi. Itu semua sifat yang mirip sama Sony M9 yang gue dapetin di sini. So, yes, gue tipe yang cocok sama tipe suara ini. Technical gimana? Lagi-lagi ngingetin gue sama Sony M9. Ini bukanlah IM yang super luas, ini bukanlah IM yang majuin semua detail, enggak. Tapi dia secara technical, dia effortless banget. Dia nggak perlu nih technical gitu, tapi lu denger aja, oke, bagus. Tapi coba lu habis itu lu cobain IM lain mungkin budget 10 juta ke bawah. Loh, kok mana separasinya? Loh, kok imagingnya hilang? Kok jadi apa namanya, buyar imagingnya, nggak terlalu fokus. Jadi ini IM yang kalau didengar sebenarnya suaranya tuh bukan tipe suara yang lu bakal denger kayak, oh ini detail segala macam. Tapi setelah lu denger lama, sebenarnya dia teknikalnya sangat-sangat bagus. Secara soundstage memang dia lebih ke kanan kiri, tapi imagingnya dia bisa pinpoint setiap nada, setiap elemen dari lagu itu dari mana datangnya, itu jelas banget. Bahkan yes, gue udah cobain macam Shure A07M, lalu Moondrop Blessing 3, atau basically semua IM di bawah 10 juta. Kalau gue ngomong imaging doang untuk lagu gue, contohnya lagu ini aja lah, Beauty of Bali by Alfie Rev. This is simply the best. Bang, kok dari tadi dipuji-puji terus, apakah ada kelemahannya? Juga gue bakal jawab yes. Jadi sebelum gue melanjutkan perbandingan, gue mau kasih tahu beberapa kelemahan yang ada di EBZ 530 ini, yang sekali kelemahannya mirip sama M9. Satu, yaitu secara dynamics ataupun attack dari IM ini berasa masih soft. Jadi mungkin gue butuh dibantu untuk balance dan volume yang agak kenceng buat bantuin dia lebih kerasa attack-nya, volume attack, volume apa namanya, dan dynamics-nya dia juga lebih berasa dengan volume yang agak kenceng dan juga pakai balance. Dan juga satu, secara desain dia adalah IM yang full BA non-vented. Jadinya secara housing ataupun driver itu nggak ada yang ada vent hole-nya sama sekali. Ini sangat-sangat nge-seal, dan kalau gue pakai IM ini sesuka-sukanya gue sama suaranya, sama mirip M9 juga, itu gue mau nggak mau sekitar 1,5 jam atau 2 jam gue harus lepas. Gue harus biarin kayak kuping gue nafas. Beda banget sama macam apa namanya 64 Audio yang lain yang punya Apex modul yang bikin telinga lu berasa lega. Ini enggak, ini sangat-sangat ketutup, dan yes, gue mesti sekitar 1,5 jam, 2 jaman sekali gue lepas dulu buat bikin telinga gue napas. Lalu selain itu, tetap walaupun sebagus-bagusnya dia, harus diakuin bahwa bassnya tetap bass BA, bukan bass dynamic driver. Jadi kalau lu udah pernah coba banyak IM bagus bassnya di harga 10 juta ke bawah gitu, ini bakal berasa tetap bass BA. Teksturnya, rasa mantulnya itu tetap bukan dynamic driver. Well, gimana perbandingannya sama IM lain? Well, gue mungkin bandingin aja sama Dunu SA6 Mark II yang merupakan sama-sama full BA IM. Tapi harus gue ngomong, kalau gue pribadi, gue nggak terlalu suka Dunu SA6 karena tuningannya yang kurang maju di sekitar ear gain 3 kHz-nya. Dan juga secara overall suara lebih boring buat gue. Dan Dunu SA6 Mark II harus gue puji sedikit mungkin di sub bass yang lebih berasa. Jadi dalamnya bass itu lebih berasa dibandingkan si EBZ 530 ini. 530 lebih berasa di mid bassnya. Tapi secara tekstur bass sebenarnya gue lebih suka 530. Vocal juga gue lebih suka 530. Dan extension treble just lebih linear di 530. Dan overall simply imagingnya ini, ya gue jelas lebih suka ini. Nah, gimana dengan dibandingkan IM, salah satu IM yang bisa dibilang main recommendation gue untuk under 10 juta seperti Shure A07M. Gue ngomongnya kalau kita cari sesuatu yang lebih all-rounder atau mungkin typical tonal suara itu kekinian, neutral with sub bass boost, Shure A07M lebih mendekati itu, lebih ideal buat mungkin kebanyakan kalian karena lebih netral overall upper mid to treble-nya. Cuman karena gue adalah orang yang suka treble extension, just lebih extended si EBZ 530 ini. Dan untuk bass ya, gue harus akuin, gue lebih suka A07M. Dia bassnya lebih extended, lebih sub-bassy, mid bassnya lebih linear rasanya, cuman lebih menggelegar untuk sub-bassnya. Tapi yang bikin gue tetap lebih suka si EBZ 530 adalah memang imagingnya. Gue udah head-to-head, this another level. Terutama dengerin Beauty of Bali by Alfie Rev, ini udah kayak kayak udah masuk dimensi sendiri. Lu udah merin setiap percussion, lalu bunyi kicauan burung sampai bass EDM-nya, efek suara yang ngitarin gua, itu jelas gua nggak dapetin di Shure A07M. Dan yes, I love imaging, I like sensasi kayak M9, I love this.
Dari tadi gue banyak bandingin sama Sony IRM9, tapi gimana kah kalau head to head sendiri? Apakah dia memang semirip itu? Well, gue harus ngomong tetap aja EPZ530 ini belum sampai level M9. M9 sendiri buat gue salah satu ayam yang masih luar biasa spesial in terms of imaging. Dia bisa ngelawan ayam yang bahkan bisa 20 juta ke atas, dia imaging pinpointnya itu masih bagus banget. Dan secara tekstur bass lebih bagus M9, juga sedikit clarity vokal, gue masih ngerasa di M9. Tapi M9 sama vokalnya itu tidak se-sweet ini, tidak semanis si EPZ530 ini. Jadi masih ada plus minusnya. Tapi secara overall level, gue masih bilang, yes, M9 tetap di atasnya EPZ530 ini. Toh harganya juga 2 kali lipat lebih. Jadi kesimpulannya, apakah gue rekomendasikan ayam ini? Kalau lu seleranya mirip gue, lu suka Sony IRM9, lalu lu suka deskripsi suara yang gue berikan tadi, yes, dan untuk kebanyakan orang, gue bisa bilang ini, it's a must try, mesti nyoba. Dengan syarat tadi yang gue bilang ya, fittingnya mungkin agak tricky, at least buat kuping gue harus final type A, gue nggak tahu kuping lu gimana. Dan juga harus cobain pakai balance-nya. Selain itu, ya susah ya sialnya. Setahu gue di Indonesia ini yang punya EPZ530 itu cuma 2 orang, dan belum ada distributor resmi. Kalau beli harus ke AliExpress langsung. Dan sekarang ini hubungan AliExpress dengan Indonesia lagi kurang baik. Jadi AliExpress lagi diblok. Jadi anyway, kalau misalnya jalannya sudah terbuka entah gimana caranya nanti, ataupun ada demonya, gue bilang this is one of the ayam that you must try. Karena kalau lu selama ini setuju sama review gue atau selera gue bisa bilang ini langsung jadi salah satu ayam yang gue paling suka di budget under 10 juta. Dan mungkin bahkan bisa jadi private choice, my own choice lah untuk ayam under 10 juta. Jadi gitu aja, thank you for watching. This is a hidden treasure. Gue gak nyangka gue bakal suka banget ayam ini dan dia spesial. Gue jarang nemuin tuningan seperti ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.